Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra Kelly? Terobosan 2020 ini menjadi inisiatif baru dari Kelly dengan adanya kerjasama antara Kelly dengan Sun Life Indonesia. Mengenai apa? Yaitu mengenai ekspansi bisnis di dunia untuk mendaulatkan ekonomi syariah di bumi Nusantara. Ya, pada kesempatan kali ini, topik pembahasan yang akan kita diskusikan yaitu cara cerdas mengelola masa depan melalui asuransi unit link syariah. Bersama saya sudah ada Dewan Pengawas Syariah Kelly Indonesia, Ustadz Dr. Muhammad Sofwan Jauhari, LC MAG. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofwan, sebagai implementasi nih Ustadz, dari semangat menegakkan ekonomi syariah, mohon Ustadz jelaskan apa sebetulnya peran dan juga manfaat asuransi syariah ini, Ustadz. Setidaknya ada dua hal manfaat daripada asuransi syariah itu. Yang pertama adalah tolong menolong. Ini yang terpenting. Tolong menolong sesama anggota asuransi. Jadi kalau ada musibah yang kira-kira bisa mengganggu keuangan para anggota asuransi atau member atau nasabah, apalah namanya. Intinya saya maksudnya aja. Jadi bagaimana kalau mereka mendapatkan musibah, mereka tidak panik dan mereka bisa menemukan solusinya. Jadi semangat yang nomor satu, peran dan manfaat asuransi itu adalah semangat tolong menolong. Perannya adalah untuk menolong orang lain. Yang kedua, asuransi syariah itu adalah berperan untuk merencanakan masa depan keuangan kita. Sebagai seorang muslim kita diperintahkan oleh Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus membuat perencanaan untuk masa depan kita. Masa depan di akhirat ya kita rencanakan, masa depan masa pensiun kita rencanakan, masa depan kalau terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita juga kita rencanakan. Kalau ada yang sakit, jangan sampai repot karena nggak bisa bayar. Kalau ada yang meninggal, jangan sampai repot, misalnya nanti anaknya nggak bisa sekolah. Nah itu. Kalau meninggal, jangan sampai repot karena nggak punya sedekah. Nah, asuransi syariah ini punya peran dalam masing-masing yang saya jelaskan tadi. Baik Ustadz, dengan penjelasan Ustadz pada poin nomor 1 tadi, seberapa besar sebetulnya peran dari asuransi unit link syariah dalam membantu perencanaan keuangan nasabah, Ustadz? Oke. Menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran dalam ayat yang tadi saya bacakan, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Nah, masa depan itu harus kita siapkan. Yang tadi saya katakan, masa depan paling jauh itu ada di akhirat, masa depan yang rada jauh itu adalah masa pensiun, masa depan yang rada dekat itu ada kalau terjadi sesuatu yang membutuhkan keuangan cukup besar, yang kemungkinan uang kita itu kalau kondisi normal nggak cukup. Nah, asuransi itu kan perusahaan keuangan ya. Jadi adalah ikhtiar di dalam mengatur keuangan kita. Jadi menurut saya sih sangat-sangat penting dan saat ini menjadi suatu keharusan secara finansial ya, bukan secara syariah. Saya nggak mengatakan keharusan secara syariah yang berarti wajib ya, tetapi untuk mengatur keuangan berasuransi pada saat ini itu merupakan suatu keharusan. Selanjutnya menurut Ustadz nih, gitu ya, kira-kira hal apa saja yang harus kita ketahui Ustadz terkait asuransi syariah begitu, khususnya mengenai akad pengelolaannya ataupun terkait dengan produk asuransi itu sendiri Ustadz? Oke. Asuransi itu memang para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ada yang mengatakan asuransi itu semuanya haram, ada yang mengatakan asuransi itu semuanya halal, ada yang mengkombin dua pendapat ini. Artinya enggak semuanya halal tapi juga enggak semuanya haram. Kalau yang mengatakan semuanya haram karena dianggap ada unsur maisirnya, ada unsur ribanya, gharornya. Kalau yang mengatakan halal karena pada dasarnya bisnis itu kan mubah. Nah, tapi yang terbaik itu adalah yang tengah, ya, yang menyatakan bahwa ya nggak bisa digeneralisir, tergantung jenis asuransinya. Nah, di Indonesia asuransi itu ada asuransi konvensional dan ada asuransi syariah. Kalau dikatakan asuransi syariah itu sudah diverifikasi, sudah dicek, sudah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional yang melibatkan banyak ulama. Nah, jadi ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Nah, ini memiliki cara pengelolaan yang berbeda, semua punya sistem yang berbeda. Dan untuk asuransi yang
mau dijual oleh Kelly dengan Sun Life ini ada satu akad yang menarik, yaitu apa? Akad wakaf. Jadi kalau orang ikut asuransi ini dan dia kepingin wal tandur nafsun ma qaddamat lighad itu dunia akhirat. Nah, nanti dia bisa membuat ikrar wakaf. Kalau saya meninggal dunia dan ternyata mendapat manfaat asuransi, saya ingin sebagian manfaatnya itu saya wakafkan. Nah, ini benar-benar wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, merencanakan masa depan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, yaitu akhirat. Allahu a'lam. Pasti pahala juga Ustaz ya. Betul. Allahu a'lam. Baik Ustaz, salah satu keunggulan dari Sun Life Financial Indonesia yaitu sebagai inisiator lahirnya fatwa DSN MUI nomor 106/2 tahun 2016 begitu, yaitu mengenai wakaf tunai manfaat asuransi. Sebetulnya wakaf dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Jadi yang pertama, wakaf itu kalau bahasa gampangnya sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Jadi sedekahnya sekali, tapi pahalanya mengalir terus. Nah, wakaf tunai manfaat asuransi itu maksudnya begini. Kalau orang itu ikut asuransi, maka diantaranya kan begini, diantara manfaat asuransi. Kalau saya meninggal dunia katakanlah, maka nanti kan ada tolong menolong tadi. Orang-orang yang sudah membayar premi, kumpul duitnya yang dikelola, dimanage oleh perusahaan asuransi, maka saya nanti akan mendapat manfaat, dapat santunan lah bahasanya. Saya mendapat santunan misalnya 500 juta, nah contohnya. Jadi katakanlah 500 juta, maka saya katakan, nanti saya minta yang 150 juta diwakafkan, dijadikan sedekah jariah. Nah dalam hal ini perusahaan asuransi nanti akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga wakaf yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Oke Ustaz, selanjutnya nih, ini menarik sekali. Seiring dengan misi Kelly Ustaz, mendaulatkan bisnis syariah di bumi Nusantara, ya, pesan apa yang bisa Ustaz sampaikan untuk Mitra Kelly dengan hadirnya kemitraan antara Kelly dan juga Sun Life? Karena tentunya ini dengan adanya kemitraan ini Ustaz itu menambah perbendaharaan produk begitu ya, dan juga menambah potensi income untuk mitra ini Ustaz. Oke. Fadhol. Mendaulatkan bisnis syariah di bumi Nusantara artinya adalah kita berupaya, berikhtiar bagaimana agar bisnisnya orang Indonesia ini punya syariah comply, artinya sesuai dengan syariah. Kalau bahasanya DSN itu adalah memasyarakatkan ekonomi syariah, ya, dan mensyariahkan ekonominya masyarakat. Nah, ini berarti merupakan jihad, ya. Jadi karena ini adalah bagian dari jihad, ya kewajiban kita itu kan berikhtiar. Hasilnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut saya, ya ayo kita mulai aja. Pokoknya saya ikut terjun ke dalam bidang asuransi syariah ini. Mungkin saya sebagai apa istilahnya agen, atau financial consultant atau apalah namanya, atau mungkin saya jadi nasabah, atau setidak-tidaknya saya ikut mempromosikan. Niat saya adalah mendaulatkan ekonomi syariah, berdakwah menegakkan syariah di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, ya sudah kita ikut aja. Niat kita adalah tolong menolong, langsung ambil bagian, nggak usah tunda-tunda. Niatnya sekali lagi tolong menolong, menegakkan syariat Allah. Niat kita adalah berjihad, menegakkan ekonomi syariah. Allahu a'lam bishawab. Demikian wawancara saya dengan Dewan Pengawas Syariah Kelly Indonesia, Ustadz Dr. Muhammad Sofwan Jauhari LCMAG. Syukran ya Ustadz. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.